mau di print. Ada salah ini buku website saya. Banyak kan di situ. Saya printnya 4. Nah, padahal kalau salah nggak apa-apa. Enggak, yang ini rupanya ada bernama. Ini kan tadi sempat hujan di Nama. Ya nama nanti saya tulis. Iya. Ini nah, rupanya ada nama di atas ini. Iya. Ibu tadi itu tanda tangan di sini. Iya, memang salah, nggak apa-apa. Bu Yanti kan, harusnya Bu Yanti hari Kamis memang mau di print ulang. Oh, memang mau di print ulang. Oh, Iya. Kan besok maksudnya hari Rabu saya buka umrah dulu. Iya. Oh iya. Nggak apa-apa. Kirain tadi ada file itu biar saya printkan. Iya ya hujan ya itu ya Allah saya. Apa? Hujan tadi di situ. Jadi pusing ambilkan Untuk surat tugasnya surat tugasnya. Iya. SPPD tadi. Cuman belum ditulis, nanti saya tuliskan. Iya nggak apa-apa. Nanti saya tuliskan namanya. Iya. Saya lupa. Iya. Di sini. Yang aja mau nggak sih? Maksudnya? Ini kan saya terbatas ini bawa. Tapi masih ada di sini saya siap-siap. Oh ini untuk PTM. Tadi maksudnya 2 itu di sini. Takutnya kan besok kalau enggak di sini sama di sini. Jadi ini untuk Bu sekolahnya Bu Yanti sama Pak Dona. Ini Pak Dona. Ini masih cukup apa? Sama SPPD. Masih saya kami. Itu di sini tadi saya salah, saya yang salah. Harusnya sumber gitu ya 4 gitu. Oh gitu. Ini kan buat saya. Ya ini buat ibu. Tiba berangkat lagi. Terus besok tiba lagi untuk Bu Dia sama berangkat lagi. Oh, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. saya pakainya ini. Soalnya saya ini terbatas gak bawa 6 ininya, bawanya 4. Ini boleh nanti Bisa, masih bisa, tapi masih bisa. Jadi besok biar Pak Ungga di sini, Bu Agus, terus nanti Pak Dona sama dia di sini masih bisa. Gak apa-apa, masih bisa. Ya gak apa-apa. Nanti Hujan-hujannya Pak ini saya salah, lupa tuh maaf ya. set ya. Maaf ya Bu. Iya, saya juga ngasih tahu ya. Lupa saya rumah aja Bu ya. Ada apa Bu? Websitenya tadi sudah ke sana ke rumahnya. Oh, jadi itu rumahnya. Dekat saja. Oh iya. Dekat aja, dekat rumah Bu Ijas. Kita lanjut ya Bu ya. Lanjut, maaf ya ada. Iklan dulu. Saya kasih banyak alarm di HP saya ini, alarm masih kelas jadi semua kelas seperti ini. Jadi Iya, soalnya nggak piket hari ini. Iya baik Ibu. mungkin mulai gak sudah itu? Sudah jalan tadi. Nggak apa-apa. Takutnya kan nanti berapa jam Bu? Tuh lihatin berapa jam gitu. Ya kita mulai ya Bu ya. Iya. Ibu kan sudah melaksanakan PTM. Ibu masih ingat ya waktu PTM 1 mungkin kita waktu itu pernah materi yang kita pelajari di PTM 1? Masih ingat beberapa. Jadi ada beberapa yang saya masih ingat. Materi di PTM 1 yang pertama itu tentang pemikiran sahadat terkait dengan pendidikan, di mana pendidikan itu dia menuntun, kemudian pendidikan itu apa yang jadi bilang ada cerita. Iya, Mbak. Mungkin selain itu kemarin nilai ya, nilai guru penggerak, visi guru penggerak. Di samping itu juga trapesi upus ya, kemudian gunung es, kemudian di situ juga kita mulai belajar tentang komunitas praktisi, komunitas belajar juga belajar masuk. Jadi ya kemarin itu sudah mulai sedikit sih bagaimana menerapkan tentang disiplin positif, keyakinan kelas sama anak-anak. Kami secara pelan-pelan ya Bu ya. Jadi ya alhamdulillah Alhamdulillah itu bagus meskipun
dari pelan kan nanti kalau ada progres gitu ya Bu ya, terlihat nanti di diri anak juga kan perubahannya, insya Allah ya, mudah-mudahan ketika kita melaksanakan ke arah yang lebih baik, niatnya baik kan insya Allah ya hasilnya juga akan baik. Dan kemarin juga kan Ibu ini kan 1B ya, sudah fasilitasi ini videonya sudah masuk ke 1B, berarti sudah PTM 2 juga. Iya, kemarin juga bagaimana Ibu, apa sudah dipelajari dari PTM? Iya, di PTM 2 kemarin kami sudah belajar bagaimana pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, kemudian di situ juga kami sudah belajar coaching, supervisi berbasis coaching. Iya, itu sudah, apakah sudah mulai dilaksanakan? Iya, alhamdulillah sudah terlaksana dengan sendirinya, karena kebetulan kemarin itu teman-teman di sekolah ini banyak terpanggil berbagai pendamping juga. Jadi iya, karena mereka menganggap memang kami di sini termasuk senior lah ya, jadi teman-teman kami itu masih muda-muda, jadi apa-apa itu kami cerita-cerita, sudah alhamdulillah di Komdel kemarin juga. Kebetulan kan teman-teman yang PPG ini mereka tidak zoomnya, mereka belajar mandiri. Oh iya, karena di LMS ya, LMS. Jadi alhamdulillahnya kami sudah dapatkan materi pembelajaran berdiferensiasi, sudah pembelajaran sosial emosional. Jadi dapat teman-teman itu sharing semua, berbagi praktik. Iya, terima kasih ya Ibu. Berarti Ibu juga di situ sudah menjalankan peran sebagai guru penggerak, yaitu berbagi kolaborasi ya, kemudian menggerakkan komunitas ya, menggerakkan komunitas kan di sekolah kita kan komunitas ya. Alhamdulillah kemarin pas hari Jumat itu kami juga di Komdel diminta teman-teman untuk berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pas hari Jumat sore kami memanfaatkan waktu untuk alhamdulillahnya Bu ya, dari yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan kita bagikan lagi kepada alhamdulillah. Dan juga yang paling utamanya kan karena di sini kita itu yang utama itu murid ya. Iya, murid. Ya, untuk kepentingan murid yang pada diri. Iya, terima kasih Ibu. Mungkin kita masuk bagian inti pendampingannya. Saya mau izin ya untuk bertanya dari yang sudah dilaksanakan selama PTM 1 pembelajarannya. Mungkin kan dulu pernah ya kita waktu awal-awal itu ada harapan, kekhawatiran gitu yang menuliskan waktu sebelum awal-awal itu kan. Nah, apa saja nih kekhawatiran yang belum Bapak Ibu rasakan itu terjadi atau mungkin belum terjadi dan tidak terjadi? Ya, kemarin itu saya sempat menuliskan kekhawatiran saya itu tidak mampu membagi waktu untuk mengajar dan berbagi dengan teman, tapi ternyata di lapangan itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Ya, karena alhamdulillah ternyata ya Bu. Ya, karena alhamdulillah tadi itu tadinya saya berpikir berbagi itu harus secara resmi, harus saya menyiapkan waktu sendiri. Ternyata kemarin pas ini teman-teman itu tanya ibu masuk kelas pada alhamdulillah kosong. Jadi dimana saya ada di piket di kantor kan teman-teman itu datang berkonsultasi sama-sama gitu ya, sharing. Mungkin itu tadi salah satu dampak positif dari kegiatan teman-teman juga, karena mereka takut nanti jurnalnya itu tidak tervalidasi ya. Sebelum itu selalu ini komunikasi lah, kami saling sharing. Mereka juga belajar di PMM-nya, kami pun belajar di guru penggeraknya. Jadi sama-sama itu kolaborasinya dapat ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan ternyata dari kekhawatiran yang pas sebelum guru penggerak apa yang dikhawatirkan, alhamdulillah yang tidak terjadi. Selain dari tadi mungkin tidak bisa membagi waktu, terus bagaimana dengan rekan-rekan, itu ada lagi kekhawatiran yang lain itu? Kemarin saya menuliskan itu
riweuh katanya itu banyak tugasnya. Kata saya kapan saya libur? Tugas mah kalau dicicil nanti juga selesai kan ya. Yang penting kita mau baca terus mau mengerjakan. Ada dudet memang kan kalau kami reguler ya. Saya itu kalau mengerjakan itu suka di akhir jam 23.59 kan kalau terakhir di dudetnya. Saya 23 baru memang suka di akhir-akhir, tapi kalau lewat sih alhamdulillah tidak pernah. Mungkin waktu itu ada satu karena YouTube itu sejam ya aslinya Kak. Budaya positif pernah saya karena harus diseminasi, videonya diupload hampir 1 jam lebih, itu lama. Ya, itu mungkin yang akan susah di sini kalau kami itu jaringan ini kan nggak bisa stabil, ya, nggak bisa ditebak, nggak bisa diprediksi. Jadi kami itu biasanya 2 hari itu sebelum batas akhir. Iya pasti. Kalau di sana waduh, kalau begitu saya di akhir udah pakai. Iya. Jadi termasuk teman-teman yang PPG kemarin kan itu uploading. Jadi saya sarankan itu paling nggak 2 hari sebelum batas akhir. Ya jangan dicontoh saya Masalahnya kondisi jaringan kami kan nggak bisa diprediksi. Kalau sudah mati lampu di sini, misalnya mati lampu 3 jam, iya betul. Iya. Jadi manfaatkanlah selagi masih di waktu saat masih bisa gitu ya. Ini kan Bu ada khawatiran, kemudian waktu itu ada harapan juga ya. Nah, mungkin harapannya waktu itu Ibu menuliskan apa dan apakah itu terjadi atau belum atau mungkin tidak terjadi? Harapan saya kemarin tuh melalui guru penggerak ini saya bisa dapatkan pengalaman baru, ilmu baru. Kemarin itu karena berpikirnya setiap kegiatan itu kita akan mendapatkan pengalaman baru, ilmu baru, teman baru. Jadi alhamdulillah dapat. Alhamdulillah berarti itu terjadi ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan mungkin mohon maaf sebelumnya di sini saya tadi harusnya ya tadi kelewat. Di sini mungkin saya juga sebagai fasilitator sama-sama kita sharing ya. Bukan saya di sini mohon maaf bukan saya menggurui karena saya juga pengalamannya di sini mungkin lebih banyak Ibu. Saya juga banyak belajar. Kita sama-sama belajar aja di sini bedanya. Kalau saya mungkin C-nya yang sudah hilang ya. Kalau Ibu insya Allah nanti sebentar lagi C-nya juga hilang ya. Mudah-mudahan sehat Selalu amin, semuanya berjalan lancar sampai selesai ya kita pembelajaran karena kan tidak tahu ya di tengah atau di akhir. Mudah-mudahan Allah beri kita semua. Lanjut ya Bu, saya untuk harapan-harapan tadi yang sudah terwujud setelah PTN 1, apakah rencana Ibu mungkin dari harapan itu? Tadi kan Ibu harapannya dapat mempelajari ya, pengalaman baru, ilmu baru gitu. Nah itu bagaimana? Apa yang akan Ibu laksanakan gitu dengan harapan itu? Dengan harapan itu saya tentunya bersungguh-sungguh dalam belajarnya, kemudian juga berusaha berkolaborasi dengan teman tadi itu mungkin banyak hal baru yang dimilikinya, saya akan coba belajar dari mereka, termasuk dari Ibu kan. Dari pengalaman Ibu saya secara tidak langsung mungkin meskipun tidak tertulis saya akan coba menarik di grup penggerak ini dari aksi nyata yang telah kita laksanakan, meskipun itu hal sekecil apapun ya Bu ya, itu merupakan kalau berdampak pada murid ya, itu jadi suatu pembelajaran ya. Mudah-mudahan Ibu juga karena mungkin di sini sudah melaksanakan aksi nyata itu pasti ya insya Allah dari yang telah dipelajari selama ini di grup penggerak. Ya, alhamdulillah sudah kami terapkan. Terus terang anak-anak kami mungkin yang kemarinnya kayak tidak kalau ketemu guru itu biasa saja, karena kami memang harapan kami itu anak-anak itu ketika ada gurunya terutama menyapa. Terlihat Ya, alhamdulillah anak-anak itu sudah terlihat
Dan memang saya maunya itu apa ya, anak-anak itu tidak hanya berilmu tapi berkarakter. Nah, jadi alhamdulillah mulailah, sudah nampak beberapa bulan ini anak-anak secara pelan sudah mulai nampak sedikit demi sedikit progresnya ke depannya. Dari proses itu lebih banyak lagi ya Bu ya. Insya Allah dari karakter, dari mereka akhlak dulu kalau dalam Islam azab gitu ya. Itu kan kalau ilmu itu di bawahnya azab, di atas ilmu. Jadi kalau orang berilmu kalau tidak punya azab juga gitu ya. Betul sekali ya, itu dan kita ke depannya juga konsisten. Terus anak-anak ini juga nanti ke arah yang lebih baik lagi. Nah, apakah ada harapan baru yang kemarin belum Ibu tuliskan nih, yang Ibu harapkan untuk pembelajaran yang akan datang? Ya, harapannya tentunya sebenarnya sudah secara tidak langsung sudah tertulis ya, harapannya dari pembelajaran yang akan kami ikuti kami bisa terapkan ke anak-anak, kepada diri kami. Karena dari yang kami dapat itu sebenarnya saya secara pribadi banyak hal yang bisa saya terapkan termasuk di keluarga saya terhadap anak saya khususnya. Bagaimana? Iya. Ya, mulai yang termasuk masalah bagaimana kita memotivasi anak itu membangun kesadaran dirinya. Alhamdulillah kalau saya secara pribadi ya yang saya dapatkan itu tidak hanya berlaku untuk anak di sekolah tapi juga anak saya di rumah. Saya coba menerapkannya, termasuk bagaimana proses coaching itu ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan anak. Jadi coaching itu saya tidak berpikir bahwa coaching itu hanya sebatas saya sebagai guru dengan rekan saya sekali, tetapi dengan siswa saya, dengan anak saya, dengan keluarga, sama suami juga bisa diperankan. Iya, makanya saya bilang pendidikan guru penggerak ini tidak hanya berlaku di sekolah, di keluarga kecil, di rumah tangga bisa diberlakukan. Ya, saya juga merasakannya dari situ saya lebih tenang. Iya. Karena kita well-being ada well-being ya, Iya, di situ ada step with stop. Ketika saya juga pernah merasa ini banyak kerjaan ini dari sholat juga ya, kalau sholat diterapkan teknik stop itu ternyata kita lebih khusyuk kan. Jadi dengan menarik nafas gitu kan ya, lebih inilah lebih tenang gitu ya. Mungkin ada harapan yang lain? Mungkin itu saja kalian. Iya. Kalau masalah harapan seperti yang sering kalau biasanya kan di PTM itu jika Anda menjadi seorang kepala sekolah, jika Anda menjadi seorang pengawas, kayaknya saya untuk mengharap ke sana juga. Kayaknya di sini kalau kepala sekolah itu jadi momok yang menakutkan atau gimana tuh? Bukan juga menjadi momok, tapi maksud saya itu kan amanah. Iya. Saya secara pribadi belum siap bagi ya berharap untuk diberi amanah itu tidak. Tapi ketika misalkan Allah memberikan amanah, ya kita berusaha untuk menjalani karena ilmunya sudah kita jadi kedepannya mungkin Ibu lebih kepada bagaimana takdir dari Allah. Ya mungkin seperti itu kali. Kalau misalnya keinginan itu belum ada. Belum ada. Meskipun nanti kepala dinas kemarin Ibu ya nanti langsung kepala sekolah. Iya. Mudah-mudahan yang terbaik ya. Karena kan belum tentu kita pengennya yang menurut kita baik, belum tentu baik. Ya gitu aja ya Bu ya. Lebih kalau-kalanya. Mungkin di sini kan Ibu sudah jadi berat dan masa kerja KTM. Gimana sih dukungan yang diberikan oleh Ibu kepala sekolah, kemudian rekan-rekan Ibu selama Ibu kan dipraktekkan nih aksi nyata, masyarakat aksi nyata Ibu PTN ini. Bagaimana mungkin dari rekan-rekan dan Ibu kepala sekolah? Kalau secara ini saya melihatnya ya, nggak tahu kalau di belakang
belakang saya. Kalau saya melihat Kita positif dulu, Bu. iya. Ya, kalau saya melihatnya di depan saya dan alhamdulillah teman-teman itu mendukung, kepala sekolah juga mendukung. Biasanya kami pada saat rombel itu kan sebelum kami ini kepala sekolah dulu memberikan sambutannya, arahannya begitu. Alhamdulillah. Jadi Ibu mengerjakan apa-apa selalu berkomunikasi dulu. Saya tidak berani melangkah sebelum berkomunikasi. Karena di pikiran saya beliau adalah pimpinan saya, penanggung jawab setiap kegiatan, meskipun mungkin itu kami yang menjalankan, tapi ketika ada apa-apa kembalinya penanggung jawabnya beliau. Karena kalau kita tidak dapat dukungan dari kepala sekolah, kita juga nggak bisa bergerak. Iya. Jadi selain itu apa juga apa sih bukti konkretnya mungkin dukungannya dari kepala sekolah seperti apa ya? Kalau bukti konkretnya ya kami misalkan izin untuk kegiatan ini, izin menggunakan ruangan misalkan, izin menggunakan alat, silahkan dilanjut saja gitu. Kalau dikasih izin ya, Kasih izin. apakah juga dengan PTN tidak ada masalah Ibu untuk izinnya? Alhamdulillah untuk PTN juga tidak ada masalah. Semalam tadi beliau sudah mengirimkan surat itu untuk sebenarnya di grup kita juga sudah ada, tapi kami biasanya itu sebelum dari beliau tidak mendahului, ya tidak mendahului. Jadi biasanya masuk duluan di grup kita, baru masuk di grup kepala sekolah, nanti kepala sekolah share di grup sekolah. Jadi setelah di grup sekolah, karena saya sudah tahu perencanaan gerakan DL, semalam saya sudah buat surat tugas dan tadi sudah ditandatangani. Sudah, alhamdulillah. Jadi karena mungkin dari DJP itu suratnya tembusnya ke dinas dulu, dinas baru ke pengawas Kepala sekolah. Jadi meskipun kadang saya sudah tahu, tapi menunggu dulu. Jadi itu di situ ada kita itu penghormatan. Iya. Sebentar ibunya tidak terlalu kelihatan. Sini sedikit. Ya, memang kita sebagai bawahan kan kadang meskipun bagaimana atasan kita, tapi tetap harus hormat ya. Iya. Mungkin dari rekan ibu dukungannya seperti apa? Kalau dari rekan guru kemarin itu mereka dukungannya apa yang maksudnya kami merencanakan sebuah kegiatan, mereka sama-sama ikut, bahkan kadang teman-teman sendiri yang Bu ada kali lagi kegiatan seperti ini, oh iya boleh kita cari waktu sama-sama. Iya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah setelah kami sering komunikasi dengan teman, sering pengalaman, bukan berarti kami menggurui teman, tapi setelahnya apa adanya lah, berbagi praktik baiknya seperti ini. Meskipun kadang saya bilang ini saya secara pribadi mungkin ini bukan praktik baik ya, tapi kita sering karena takutnya saya bilang ini baik belum tentu baik teman, jadi karena orang beda-beda ya. iya, jadi terkadang saya bahasanya seperti itu, kita sering saja, jadi alhamdulillah teman-teman itu tadi dan berdampak juga buat mereka, akhirnya mereka senang. Dan kemarin pada saat ada pendaftaran PGP selanjutnya itu kan teman-teman sudah mulai banyak mendaftar, rupanya untuk SMA itu sudah tidak ada. Iya, jadi iya, jadi SMA itu sudah. Tapi Nurukan di sini ada ya buka ya? Nurukan buka hanya untuk SD dan SMP. Karena memang dari seluruh CGP yang antri ini kebanyakan dari SMA. Iya, betul. Saya juga CGP-nya cuma satu Fadli aja. Iya, betul. SMA-nya banyak. Jadi yang SMA sekarang Di stop. padahal di sini teman-teman itu antusias. Antusias sudah setelah ini. Tapi kami bilang seperti ini, mungkin sekarang namanya PGP, boleh jadi ke depan apalah, mungkin ada lagi peluang selanjutnya, kita akan sama-sama begitu. Ibu terus aja kasih motivasi, Iya. terus dorongan mungkin
dari kita juga kan sekarang ibu ibu Sandra jadi ini nih, jadi remaja, jadi pelopor guru penggerak sehingga nambah ilmu. Jadi mereka berarti bagus contoh di sini ibu, sehingga teman-temannya pada antusias seperti itu. Ya mungkin saya juga tidak bisa mengatakan bagus ya, tapi mungkin adalah sedikit pengaruh kali. Iya pasti kalau seperti itu. Pak Ibu luar biasa, sudah bisa memberikan suatu kalau misalnya ngajak mungkin ibu juga paling kemarin kan kita pernah belajar juga kalau kita itu tidak bisa mempengaruhi orang lain, kita hanya bisa mempengaruhi diri sendiri. Mungkin ketika lihat ibu, wah tertarik, wah hebat itu Bu. Ya mungkin dari kegiatan-kegiatan apa yang kami lakukan, mungkin dari mungkin itu kali. Kalau sekarang kalau nggak salah kayak dulu Ya, ya, tapi mereka tetap antusias ya. Tapi itu sudah tutup. Jadi Iya. saya bilang gini aja, mungkin ini sekarang namanya pendidikan guru penggerak. Boleh jadi ke depannya ada kegiatan lainnya lagi yang pada intinya itu kurang lebih mungkin nanti kita siap-siap aja. Apapun nanti Terus dorong aja, semangat ibu akan bertanya. Dan juga yang terutama ketika ibu setelah melaksanakan pembelajaran mungkin mereka melihat gini guru penggerak anak-anak jadi antusias. Mungkin seperti itu kan mereka lihatnya juga dari pembelajaran mereka. Ibu kan dari guru penggerak tuh banyak tuh ada yang tadi kata ibu KSP itu kan ibu tahu duluan Baik ibu, sekarang mungkin kita lanjut ke hasil pembelajaran setelah PTM. Jadi ketika ibu kemarin sudah PTM 1, kemudian PTM 2, bisa ibu jelaskan pemahaman ibu mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kita miliki. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya ketahui bahwasanya pendidikan itu yang pertama menonton. Jadi artinya kita sebagai guru kalau di pendidikan Ki Hajar Dewantara kan mengibaratkan seperti petani yang menanam padi, dia hanya bisa merawat, memberi pupuk dan sebagainya, tapi dia tidak bisa merubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Nah, itu sama halnya dengan kita sebagai guru, sebagai pendidik di sekolah. Tentunya kita menuntun peserta didik kita. Mungkin kita tidak bisa merubah secara wujud dari murid kita, tapi karakter, kemudian pemahaman, mungkin melalui kegiatan menuntun ini kita bisa mengembangkan murid kita. Meskipun mungkin dari situ tentunya kita akan berusaha bagaimana membangkitkan dulu motivasi mereka dari dalam dirinya supaya ada rasa, ada kemauan, ada kesadaran dalam diri mereka untuk mau belajar. Alhamdulillah ya, masih nempel ibu. Ya, Dan masih ingatkah ibu bahwa ketika murid dilahirkan itu iya, anak-anak dilahirkan sudah memiliki kalau dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara itu mereka itu ibarat garis yang masih abu-abu. Bagaimana kita memberikan warna kepada jadi anak-anak itu sebenarnya mereka dilahirkan sudah punya potensi, sudah punya potensi. Kita bagaimana potensi itu kita kembangkan, kembangkan dalam diri. Yang ketika ada nilai kebaikannya kita pertemukan, nilai kebaikannya kita pertemukan, nilai keburukan mungkin itu yang akan kita tutup. Kita sama atau mungkin tidak dimunculkan gitu ya. Jadi itu di situ jadi mematahkan mungkin sedikit ya, ada tabula rasa. Jadi anak itu bukan kertas kosong ya. Mereka itu ketika lahir itu sudah membawa potensi, minat, bakat mereka sendiri ini belum muncul. Nah, kita yang seperti tadi ibu bilang adalah menemukan hadir dari pikiran hadir. Baik sekali ibu, terima kasih.
kalau perubahan yang saya lakukan di kelas mungkin itu dalam pembelajarannya itu ya kita mulai dari asesmen diagnostik anak-anak dulu. Iya, betul. Kemudian dari asesmen itu kemudian berdasarkan hasil analisis kita terhadap hasil asesmen, kemudian kita membuat rancangan pembelajaran kita di kelas. Kita merancang berdasarkan hasil analisis terhadap asesmen tadi. Nah dari situ kan kita nantinya akan sudah tahu bagaimana minat belajar siswa, bagaimana kesiapan belajarnya, bagaimana profil mereka dari hasil asesmen itu. Kemudian kita akan berusaha memetakan bagaimana pembelajaran kita itu supaya anak-anak itu tadi karena kita hanya menuntun, maka berarti kita berupaya membangkitkan minat mereka supaya dalam belajar itu mereka antusias. Kembali lagi tadi ke pembelajaran diferensiasi kita. Mungkin anak-anak yang minat belajarnya seperti apa, tinggal kita memfasilitasi karena mereka tadi itu kan sudah punya fitrah sudah punya potensi ya. Sebenarnya mereka sudah punya potensi. Bagaimana kita memfasilitasi proses belajar mereka di kelas agar yang tadinya yang nilai kebajikannya itu bisa nampak dan yang keburukan tadi itu kita tutup dengan memberikan pembelajaran yang berpusat sesuai dengan kebutuhan mereka, tentunya berpusat kepada mereka. Kemudian saya membiasakan mereka itu tidak terlepas dari nilai-nilai karakter ya, karena kembali lagi saya juga sebagai guru agama. Jadi tetap penekanannya kepada anak-anak itu karakter baik, berakhlak baik. Jadi saya meyakini bahwa doa itu sebenarnya adalah sesuatu yang besar pengaruhnya kepada berdampak besar, kekuatan batin. Nah, jadi saya membiasakan kepada anak-anak itu, meskipun mungkin tantangan terbesar saya di sini ya, anak SMA masih banyak yang belum bisa mengaji, tapi paling tidak di awal itu tetap saya memulai dengan doa dan kemudian kita membaca surah-surah pendek, kemudian ayat-ayat yang kebiasaan, ayat-ayat yang di pelajaran kita itu yang tadinya mungkin anak-anak belum bisa baca, bagaimana kita membaca berulang-ulang. Paling tidak dari situ ada sedikit yang membekas, nanti pertemuan selanjutnya teringat diulang dan akhirnya insya Allah harapan saya di akhir itu adalah yang mereka tahu, ada yang membekas bagi mereka. Karena terus terang aja tantangan saya itu, saya tidak menyalahkan guru SMP, saya tidak menyalahkan guru SD, tapi saya menganggap itu adalah tantangan buat saya pada saat pembelajaran saya. Anak SMA yang semestinya sudah mampu menganalisis isi dari ayat itu, tapi nyatanya belum bisa membacanya gitu. Itu tantangan buat saya. Betul. Dan mungkin di sini itu setelah melakukan perubahan ya, dari nilai karakternya lebih dikuatkan ya. Kemudian yang dilakukan barusan ketika diulang-ulang itu dari sudah lama atau mungkin baru-baru sudah jadi guru penggerak? Memang itu dari dulu, cuman lebih dikuatkan lagi setelah guru penggerak, karena memang tantangan saya dari dulu sampai dengan sekarang. Tapi alhamdulillah tantangan itu di awal masuk itu memang berat sekali. Bahkan anak-anak itu banyak yang bolos, banyak yang karena takut belajar PAI. Iya betul. Jadi saya tidak terlalu menekan, tapi saya bagaimana menarik mereka untuk mau belajar. Coba udah seminggu sekali tidak masuk, kita kan dari segi nilai repot ya. Kemudian mereka juga tertinggal banyak, apalagi yang belum bisa membaca itu ya, bukan tidak berpikir kita kan kasihan sama mereka, tapi mereka ya sendiri tidak berpikir gitu. Betul. Mungkin apa yang sudah dilakukan tadi bagus sekali. Kata ibu ini dulu mau belajar. Itu dia berarti membangkitkan niatnya dari yang tadi intrinsipnya dulu, supaya mereka mau belajar dulu. Kan ketika mau belajar sudah tertarik, mereka itu bisa menerima gitu ya. Itu harap Allah. Nah, dari pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan pada materi filosofi pendidikan media wawancara, mungkin apa ada yang mendorong Ibu untuk melakukan, ada
dari KHD. Terus ibu sudah melakukan perubahan. Nah, yang mendorong melakukan perubahan itu apakah dari materi ini, adakah dari KHD ini? Ya, dari KHD tadi itu mungkin ya materi itu pemikiran menuntut, dan memang itu sebenarnya secara tanpa kita sadari itu sudah kita laksanakan. Cuman kalau dulu mungkin kita belum paham Oh, ya, iya. kalau kita belum paham. Betul. Nanti setelah kita tahu pemikiran tadi, oh memang ternyata ini kita laksanakan. Oh, iya, gitu. iya. Nah, Ini juga sudah saya laksanakan, tapi karena saya belum ada dapat pemahaman materi tentang KHD menuntut. Oh, ya sama. Tapi mungkin ibu tadi yang seperti ibu bilang sekarang lebih dikuatkan lagi. Nah, bagaimana respon peserta didik ibu atas perubahan yang dilakukan, dan bagaimana ibu melihat respon tersebut? ya. Alhamdulillah, mungkin ini ya perubahan dari peserta didik yang dulunya kabur, istilahnya menghindar ya. Kalau ada pelajarannya. Kalau dulu mungkin anak-anaknya lebih cenderung menghindar kalau ada pelajaran itu, tapi sekarang karena saya selalu menekankan bahwa dalam belajar tidak ada masalah salah dalam pembelajaran, yang penting ada tanggung jawab. Yang penting ada tanggung jawab. Jadi anak-anak itu kemudian sadar bahwa oh ternyata kalau bilang ibu itu kan kita apa salah, yang penting kita berani dulu bertanggung jawab. Jadi alhamdulillah anak-anak yang tadinya biasa kabur sekarang sudah enggak. Cuman itu tadi mungkin belum maksimal karena dasar kemampuan belajarnya tadi itu masih minim. Mereka masih istilahnya sedikit, tapi sudah tidak seperti dulu yang berusaha menghindar. Mungkin di sini juga sebagai pemimpin pembelajaran kita dulu kalau di dalam kontrak juga mungkin sebagai ada peran, ada nilai gitu ya. Nah, dari nilainya sendiri sebagai pemimpin pembelajaran, dan ibu juga harus punya kreatif juga mungkin ya. Dari perannya itu dengan berpihak pada murid, jadi ketika pasti ibu memikirkan bagaimana nih seperti yang tadi dibilang, supaya mau dulu mereka. Kadang apakah kalau misalnya ibu dengan cara bagaimana supaya diulang-ulang itu bersama-sama atau bagaimana? Saya biasanya pertama bersama-sama dulu, nanti setelah itu berkelompok, kelompok ini kelompok itu. Nanti setelah itu di samping itu juga kadang saya buatkan mereka kalau media pembelajaran itu ya, kalau mereka itu kan senangnya main ini Iya, betul. main HP ya. Jadi biasa saya buatkan materi yang ini yang mereka bisa nyimaknya itu lewat HP-nya saja. Kadang juga kalau selama ini kan kalau dulu kan biasanya kita asesmen anak-anak itu menggunakan kertas. Jadi karena semenjak zaman COVID kali ya, semenjak COVID lebih cenderung ke handphone, jadi saya merubah yang tadinya menggunakan kertas, kadang saya menyiapkan dua, menggunakan HP seperti kuisis, mereka kan sambil seperti seolah-olah main game ya. Cuman kadang karena takutnya jaringan atau apa, saya menyiapkan dua versi ya. Ada yang puisisnya, tapi ada juga kadang saya siapkan kertas satu dua begitu, atau enggak paling enggak ada file tetap saya siapkan untuk menjaga-jaga. Sekali ya, dari segi pembelajaran sudah berinovasi, juga sudah kreatif, dan ini ya peran nilainya ya udah alhamdulillah ya udah kita kan perubahannya Bu ya, berarti itu juga perubahan yang sudah Ibu lakukan di kelas yang sudah baik, dan dengan tersebut apa saja mungkin yang perlu diperbaiki ke depannya, atau mungkin apa
apalagi yang kita siapkan. Saya kadang ini saya kadang kalau ada waktu luang ya nyiapin aja, apalagi macam sekarang kan anak-anak ini hampir rata-rata senang dari Canva ya, baru sekarang ini. Jadi saya membuat aja, nanti dalam pikiran saya suatu saat pasti saya akan pakai. Saya siapkan aja. Ketika ibu melaksanakan bubar itu ibu melakukannya sendiri atau dengan teman atau bahkan ibu melibatkan murid? Ya, saya kadang buat sendiri, kadang sama-sama murid. Biasa ada kan kalau teman ibu tuh terlalu dekat sama anak-anak. Kalau menurut saya anak-anak itu jangan takut sama saya. Jangan takut ya. Saya itu maunya anak-anak itu jangan takut sama saya, supaya nanti kita bisa sama-sama membuat itu. Nah, kita kadang sama-sama, kadang kan berkolaborasi buat puisi sama-sama, bagi anak-anak berbuat, saya pun berbuat. Kadang kalau dulu waktu masih ada teman guru PAI di sini, kan sama-sama dulu sempat. Tapi sekarang dia sudah, dulu kan honor, ikut P3K lulus di kabupaten tetangga sebelah sana. Jadi kalau dulu masih jadi kalau dulu saya tidak menganggap diri saya sebagai yang lebih tahu, tapi atau senior, tapi saya meskipun kadang teman itu bilang nggak apa-apa saya honor, kita sama-sama guru, tidak perlu saya PNS ibu honor atau bagaimana, tidak perlu. Yang intinya kita di sini sama-sama sebagai guru, sama-sama tujuan kita sama, kita untuk kebaikan. Mereka itu apalagi kalau di PAI itu seperti yang tadi ibu bilang, dan karakternya dan biasanya di SMA Negeri Sembako ini anak-anaknya pada soleha. Amin, itu harapan terbesar saya. Kan kita juga tugasnya berat ya Bu. Iya, guru itu mencetak anak bangsa, tapi ketika silakan. Tapi dari segi yang lain kita kesejahteraan mungkin tidak sebandingnya seperti pernah saya bilang, kita niatnya karena Allah dulu saja ya. Insya Allah ketika kita memberikan suatu pemahaman itu kan yang memberikan ilmu, yang menggerakkan hati mereka juga bukan kita, tapi langsung kita ya. Kita minta aja ke penciptanya yang menggerakkan, yang memberikan pemahaman kepada putra putri kita itu Allah sendiri menggerakkan hati mereka supaya lebih baik gitu ya. Karena kan bukan mampu kita juga ya Bu ya. Yang penting kita sudah berusaha. Biar kita kan mereka juga sebenarnya ya. Iya. Tadi yang sudah Ibu lakukan dari Kanva, selain itu mungkin ada lagi Bu, khusus gimana sih Bu kalau khusus itu sebelumnya atau persiapan atau yang sudah tahun kemarinnya itu boleh? Saya sebenarnya tahun kemarin itu sudah buat, kadang tinggal saya modifikasi lagi. Tapi ternyata di kebijakan akun belajar ID, saya kan kemarin buatnya itu di akun belajar ID saya. Kalau dulu kan yang penting kita share link siapa saja yang bisa ini kan, bisa siapa saja, ada kata siapa saja. Kalau sekarang kan ternyata dia lain, dia hanya bisa sesama belajar ID. Jadi karena ada beberapa anak-anak saya belum punya akun belajar ID, maka saya coba membuat lagi melalui akun personal. Itu harus dibayar Anda. Mungkin kalau ada murid ibu yang belum punya didaftarkan? Ya, sementara saya sudah daftarkan sama operator. Cuman kekurangannya kalau akun personal itu memang ada beberapa yang dia harus berbayar. Dia tidak tidak semaksimal dengan akun belajar ID kalau menurut saya. Awalnya ibu belajar krisis dari latihan.
Awalnya saya sebenarnya puisis itu semua otodidak. Saya otodidak karena meskipun otodidak sudah sekarang ini sudah pakai. alhamdulillah sudah saya gunakan. Karena ini makanya saya secara pribadi saya bilang zaman COVID itu cukup banyak manfaat yang kudapatkan karena di zaman COVID itu saya lebih banyak mengenal sedikit banyak lah mengenal IT. Karena kenapa? Saya itu PPG-nya pas zaman COVID. PPG pertama di zaman COVID yang online untuk LPAI. Jadi dari situ kemudian saya mencari tahu, belajar sendiri otodidak mulai dari terus terang saja waktu saya PPG anak-anak saya itu belum familiar dengan Zoom, sementara tatap muka itu sudah tidak boleh. Jadi dari situ saya mulai mengajari dulu anak-anak saya untuk menggunakan Zoom daring karena kami PPL-nya daring. Kemudian saya mencari tahu alat apa yang bisa saya gunakan untuk asesmen. Kalau Google Form itu kan masih tidak semenarik kuisis ya, tidak semenarik kuisis. Jadi saya belajarnya itu otodidak lah semuanya lewat situ. Jadi makanya dibilang zaman COVID itu kalau secara pribadi boleh saya bilang sedikit produktif dibandingkan jadi setelah ada waktu lebih banyak dan harus ada tatap muka, dari waktu lebih banyak. Nah di zaman COVID itu juga saya belajar Linktree untuk bisa mengumpulkan materi baik itu dalam bentuk video dari bentuk PDF, kemudian masukkan daftar absen siswa di situ, kemudian asesmennya dalam satu link menggunakan Linktree. Di situ saya belajar Smart Apps Creator di situ juga. Jadi bahasa Sunda ya, mereka tuh mencari tahu dalam nilai 25 kan ada mandiri. Tapi ibu sudah melaksanakan ada nilai sebenarnya sih setiap guru juga nilai guru penggerak dan penang itu sudah ada di dalam dirinya, cuma mungkin karena mengenal aja. Ketika sudah mengenal kan itu berarti ini saya sudah ini lagi ya. Jadi juga sudah melaksanakan ternyata kan jika dari nilai dan peran guru penggerak itu sendiri gitu ya. Terus saya juga pernah belajar puisi tetapi luar biasa sudah dilaksanakan terus dipakai gitu sama teman-temannya. Mudah-mudahan terus continue ya Bu ya, karena kan anak-anak didik kita sekarang kalau tidak dengan inovasi terus dengan itu agak susah ya dipancingnya, stimulusnya mereka karena pengaruh ini kalau menurut saya itu pengaruhnya besar buat anak-anak. Pengaruh gadget mungkin zamannya beda zamannya tapi paling tidak kita sebagai pendidik bagaimana bisa mengikuti zaman. Menurut ada juga menyentuh saya tentang zaman, apalagi sekarang abad 21 itu memang pengaruh teknologi itu pengembangannya cepat sekali. Jadi ada dari segi handphone mereka pengembangan adalah kita pakai untuk yang bermanfaat dari bahan konkret yang telah dilakukan itu tadi yang kelas dan dilakukan dituangkan dalam jurnal belajar itu Sebagai sudah yang ini kan semua kemarin sudah IC waktu PTM kan? Namanya untuk mata tulis. Dari kan ya apa yang sudah dilaksanakan bersama dengan siswa-siswi dulu kemudian apa saja yang menjadi tantangan di situ juga berharapan kekhawatiran Harapan kekhawatiran
sudah dilaksanakan tadi yang melaksanakan krisis, kemudian dari pembelajaran itu lupa ya. Saya enggak tahu di mana posisinya. Iya, ada ya. Yang jelas semua yang ada di sini itu sudah kita isi. Di mana ya? Nah, ada lagi yang kosong. Ini jurnal Potensi. mungkin dari yang kemarin satu itu Bu dengan saya apa ada kekurangan? Kalau menurut saya nggak ada sih. Amin. Karena kalau saya itu apa ya? Saya nggak pernah berpikir dari segi saya mengambil apa kalau misalnya defisit ada aset. Iya. Jadi kalau guru penggerak ya jangan lihat kekurangan kekurangan apa yang ada, apa yang bisa kita manfaatkan. Iya. Jangan lihat asetnya dengan semuanya. Itu modulnya dari 1.1 sampai 1.4. Kalau satu modul, apakah ada 4 modul? 4 modul. Boleh disiarkan Bu? Seperti di sini Ibu masih ingat mengapa Ibu harus jadi guru yang memerdekakan diri? Ya. Mari yang saya tulis itu ya. Yang bukan tadi rasa. Oh iya. karena murid itu bukan tabula rasa, tapi mereka dari semenjak dilahirkan mereka itu sudah punya potensi yang tinggal bagaimana potensi itu kita arahkan ke nilainya kebajikan. Menarik nih Bu, ketika Ibu mengisi profesi usia, di sini waktu kemarin Ibu jadi punya ada suatu trauma terhadap gempa nih. Nah, Waktu itu kenapa Ibu bisa jadi siswa berprestasi? Bagaimana itu prosesnya? nah, saya sebenarnya pada dasarnya saya orangnya pendiam, Bu. Saya Bu, Saya itu orangnya pendiam, jadi sebenarnya introvert kita ya Bu. saya itu kan kemarin dari SMP, Bu. Saya dari SMP, terus mohon maaf saya mungkin dari keluarga ini juga, Bu ya, Broken home. bukan broken home, tapi memang saya ditinggal ibu itu dari kecil. Ya, saya ditinggal ibu itu belum masuk SD. Mau cerita atau tidak usah saja kita sendiri takutnya jadi Tidak apa-apa. Jadi ada sebenarnya dia kepala sekolah saya yang boleh dibilang tidak ada hubungan apa-apa. siapa? Kepala sekolah saya di SMP, saya sekolah SD, kemudian saya sekolah SMP. Di SMP itu cukup jauh ya, sekitar 3 kilo dari rumah. Jadi dia nggak jadi anak. Dia nggak jadi anak, alhamdulillah saya disekolahkan di sekolahnya. Begitu dia mutasi, saya pun ikut dipindahkan ke, kebetulan tempat tugasnya pertama itu kan daerah kampung saya. Pas dia mutasi ke kampungnya, saya dibawa. Pas di situ saya lulus SMP, sebenarnya saya termasuk lulus juga di SMA favorit saat itu. Tapi kenapa pada saat mau daftar ulang ada guru pondok ke rumah cerita-cerita masalah pondok, kenapa ibu menyarankan saya untuk ke pondok. Saya dengan senang hati. Tapi ibunya juga mau. iya, saya dengan senang hati. Dan saat itu karena hari pendaftaran terakhir, ini yang bikin sedih saya itu sebenarnya bukan apa, tapi ibu saya ini sudah almarhum, mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan berkah dari usaha. Saya ke pondok itu naik motor diantar beliau dalam kondisi hujan. Sampai di pondok, alhamdulillah kami didaftarkan, diterima. Dan pada saat pembelajaran pertama bahasa Arab. Karena dari SMP
Arab itu ya tulisan Al-Quran. Iya. Jadi saya bacanya itu kayak baca Al-Quran. Kebetulan saat itu sampai sekarang masih ingat itu materinya hiwar, percakapan. Percakapan antara Khalid dengan Ahmad. Maka saya bacalah Khalid seperti orang mengaji. Min aina anta. Semua teman itu ketawa. Teman-teman itu ketawa karena kebetulan teman-teman saya rata-rata dari madrasah. Nah, 2 orang, saya dengan teman saya yang SMA, kami hanya 2 SMA. Jadi dari situ saya berpikir kenapa saya diketahui, dalam hati saya bisa mengaji, begitulah memang kalau bacaan mengaji. Ada seperti itu. Nanti setelah guru saya itu kemudian mempersilahkan teman yang lain. Setelah saya mendengar dia, oh rupanya begitu, intonasinya Khalid, bedanya apa? Saya jadi oh ternyata yang bikin ketawa mereka itu intonasi saya di pikiran